dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sesuai dengan iman. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas di mana ada seorang mantan pendeta yang sedang mempraktekkan bagaimana dia dulu melakukan pelayanannya di gereja yang dia gembalakan. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak bagaimana dia mempraktekkan atau mensimulasikan waktu dia melakukan pelayanan di gerejanya. Videonya yang berikut ini. Ko Agustan adalah seorang mantan pendeta. Kita buktikan, kita saksikan bagaimana stylenya beliau. Masuk enggak? Nah, ini nanti kita nilai. Baik, yang menilai siapa? Yang menilai adalah Bapak Ibu hadirin semuanya. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Harapan kita, cita-cita kita hanya di dalam Dia. Tapi kok masih ada yang loyo-loyo. Makin lagi. Ini nggak seru ini. Bagaimana kita mau memuliakan Tuhan, mau mendengar firman Tuhan aja. Berdiri biasanya gitu ya. Ayo, kita mau menghangatkan ruangan ini dengan hadirat Tuhan, mau nggak? Biasanya kan mau ya kan? Mau. Gitu. Oke, kita haleluya 5 kali. Sekuat tenaga, siap? Jadi jangan loyo-loyo, anak Tuhan loyo-loyo bagaimana? Mau mendapat berkat nggak? Nah, pasti orang kan mau. Orang mau mendapat berkat, itu harus ada semangat. Bagaimana? Mau mendapat berkat? Mau, nah udah, susah. Baik. Berdiri, ya kan? Oke, siap. Haleluya 5 kali ya. Haleluya, 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 haleluya. Lalu yang terakhir digas. Haleluya. Biar otot-otot kita kendor dan hadirat kita, hadirat Allah itu sampai ke surga. Nah, sekarang kita berbicara tentang hadirat Allah. Ketika hadirat Allah hadir di tempat kita ini, kita nggak usah repot-repot. Lu mau minta apa, ngomong saja sama Tuhan. Tuhan ada di tempat ini kok. Kita tadi sudah memuliakan, mengagungkan namanya. Wah, itu menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Pengagungan ini yang diinginkan oleh Tuhan. Harapan ini yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak ingin apa-apa, tapi Tuhan ingin saudara semua memuliakan namanya. Sudah, ketika saudara memuliakan namanya, udahlah, ya Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Saat ini aku sing punya headbang, saudara. Nggak lama saudara akan kasih. Nah, biasanya kalau altar call mereka maju. Yang udah biasa altar call mereka minta didoakan. Ya kan? Mereka maju, ya kan? Nah, kita tanya apa yang mau didoakan. Misalnya punya sakit, misalnya dalam persoalan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan, Kau melihat hamba-Mu ini dalam keadaan sakit, hamba-Mu ini sakit, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sesuai dengan iman. Nah, kita ganti lagi, apa ini yang mau didoakan? Misalnya apa, jodoh? Ya, jodoh, oke. Ya. Ya Tuhan, Engkau tahu saat hari ini hamba-Mu ini, anak-Mu ini merindukan seorang jodoh. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri anak ini yang sepadan, yang mencintai Engkau, yang melayani Engkau, yang memuliakan Engkau. Kau kirim Tuhan, Kau kirim, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan. Udah. Itu. Nah, jadi kurang lebih begitu dia prakteknya, teman-teman. Dia sedang mempraktekkan bagaimana waktu dia
mengajak jemaatnya untuk memuliakan Tuhan, bagaimana dia waktu mengajak jemaatnya untuk tetap beriman kepada Tuhan, bagaimana dia mendoakan jemaatnya. Nah, ini dia mantan pendeta, saya kurang tahu apakah dia benar-benar mantan pendeta. Siapa tahu saja dia meniru gaya ini dari pendeta-pendeta lainnya. Nah, karena belum ada bukti yang jelas kalau dia ini benar-benar pendeta. Karena siapapun bisa melakukan hal ini, meniru gaya-gaya pendeta yang sedang berkhotbah. Nah, teman-teman, kalau memang dia benar-benar melakukan ini di dalam pelayanannya dulu, maka ini sangat keliru kalau dia mengajak jemaatnya datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harapan Tuhan memberikan mereka berkat, yaitu bersifat materi, yaitu uang, dimana dia tadi katakan bahwa kalau kamu sudah memuliakan Tuhan, udahlah, minta apa saja yang kamu minta, pasti Tuhan akan berikan, katanya tadi. Nah, ada jemaatnya katanya yang berdoa, Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, saya tidak punya hepeng. Kalau misalnya dia melakukan pelayanan seperti itu, teman-teman, maka pelayanan yang dia lakukan selama dia menjabat sebagai pendeta, maka itu ibadah yang keliru. Dan kemudian dia mendoakan jemaatnya, katanya dia mendoakan jemaatnya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Nah, ini pendeta yang mengajak jemaatnya untuk beriman, sedangkan dia sendiri yang mendoakan jemaatnya tidak beriman. Nah, jadi wajar saja kalau dia meninggalkan pelayanan, teman-teman, karena ini tanda-tanda pendeta yang mengajarkan teologi kemakmuran, misalnya kalau dia benar-benar pendeta. Karena seolah-olah orang Kristen mengajarkan jemaat, kalau misalnya jemaatnya datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, maka ada sesuatu yang didapatkan oleh jemaatnya itu, yaitu keuangan atau material, yaitu kekayaan yang bersifat materi, teman-teman. Nah, jadi itu adalah ibadah yang keliru kalau sempat dia sudah mengajarkan itu kepada jemaatnya. Oh, kalau kamu datang kepada Tuhan, kamu memuliakan Tuhan, maka apapun yang kamu minta pasti dikasih Tuhan. Minta uang dikasih Tuhan. Dia tidak mengerti pengertian dari ibadah itu, atau arti dari ibadah itu, atau definisi dari ibadah yang sejati itu. Berarti selama ini memang dia keliru. Jadi pantas kalau dia memang meninggalkan kekristenan, teman-teman ya. Karena memang pemahamannya masih belum matang. Nah, jadi teman-teman, yang kita bahas saat ini, apa tujuan orang Kristen beribadah kepada Tuhan? Apakah orang Kristen datang kepada Tuhan atau datang ke gereja memuji memuliakan Tuhan supaya Tuhan kasih uang? Nah, kira-kira seperti itu yang diajarkan tadi. Udahlah, kalau sudah ada kemuliaan Tuhan, atau kalau kamu sudah memuliakan Tuhan, minta apa saja, Tuhan pasti kasih. Nah, itu iman konyol, teman-teman ya. Saya mau katakan itu iman konyol. Tidak seperti itu. Jangan kamu sesekali berharap, oh kalau saya sudah datang beribadah, sudah memuji Tuhan, oh besok saya kaya, punya mobil, punya rumah, punya uang, dan lain sebagainya. Itu iman konyol, saya mau katakan. Karena motivasi ibadah itu tidak demikian. Mari kita cek apa kata firman Tuhan tentang ibadah, supaya kita jangan keliru. Ini memang mantan pendeta yang waktu dia menjabat sebagai pendeta sangat keliru sekali, dan dia tidak mengerti kebenaran. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 1-2. Saya bacakan bagi kita. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah
ibadahmu yang sejati, atau itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati itu apa sih? Itu sudah disampaikan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, di mana setelah kita ditebus oleh Kristus, oleh darah Kristus, dan kita telah menjadi miliknya, seluruh kehidupan kita menjadi miliknya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita menggunakan seluruh tubuh kita, hidup kita, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, persembahannya model bagaimana sih? Mungkin ada yang membayangkan berarti dikorbankan, disembelih, atau korban bakaran. Tidak demikian korban yang dimaksud di sini, teman-teman. Bagaimana kita harus mengorbankan seluruh hidup kita untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk mentaati segala perintah-perintah Tuhan, untuk melaksanakan apa yang Tuhan suruh kita untuk kita kerjakan. Itulah artinya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, jadi bukan hanya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Karena persembahan itu diterima dalam keadaan kudus. Setelah kita dikuduskan, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, diperbaharui, sudah dikuduskan artinya teman-teman ya. Itulah baru bisa menjadi korban. Setelah ditebus, kita korbankan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, makanya itulah sebabnya kita tidak boleh mencemarkan tubuh kita atau hidup kita untuk keinginan-keinginan duniawi. Karena kalau sempat sudah tercemar oleh keinginan duniawi, maka bagaimana kita harus taat kepada firman, mengikuti apa yang Tuhan suruh kerjakan. Tentu saja kalau persembahannya sudah kudus, sudah menjadi persembahan yang hidup, tentu saja itu pasti berkenan kepada Allah. Nah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita datang dalam persekutuan, dalam ibadah itu, jadi motivasinya itu jangan aneh-aneh. Kita datang dalam ibadah itu memuji Tuhan, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka seluruh hidup kita melakukan firman yang telah kita dengar. Nah, itulah artinya kita mempersembahkan tubuh kita untuk ketaatan pada firman itu, untuk mentaati, untuk melakukan firman itu. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, jadi itu berbicara tentang kekudusan tadi. Jangan sampai kita dicemari oleh keinginan-keinginan dunia. Itulah sebabnya dilanjutkan di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah teman-teman, ketika kita sudah berubah cara berpikir kita, pola pikir kita tidak serupa lagi dengan dunia, dalam arti kita tidak mengikuti lagi keinginan-keinginan dunia, atau kita tidak menerima lagi tawaran-tawaran dunia. Setelah kita mengalami pembaharuan, maka kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan juga yang sempurna. Kita tahu semua setelah kita dibaharui. Itulah ibadah yang sejati, teman-teman. Nah, ibadah yang sejati itu ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, jadi kalau orang datang ke gereja itu motivasinya jangan untuk meminta bagaimana supaya punya mobil, supaya punya rumah, supaya punya uang. Nah, ini ajaran Agustan ini ajaran yang keliru memang. Kalau dia mengatakan, kalau kamu memuliakan Tuhan, minta apa saja. Minta hepeng ada. Nah, itu keliru.
Makanya saya sampaikan bahwa ibadah yang sejati itu harus memiliki motivasi yang benar ketika kita masuk dalam persekutuan. Nah, jadi ketika kita beriman pun seperti yang dia doakan tadi, minta jodoh, minta kesembuhan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya benar. Tapi ingat bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang benar adalah iman yang ada perbuatannya. Iman yang punya tindakan, teman-teman. Nah, jadi boleh-boleh saja kita beriman, besok saya punya rumah, saya punya uang, saya punya harta dan lain sebagainya. Boleh saja kita beriman demikian. Apakah salah? Tidak salah. Kita punya iman seperti itu. Apakah dengan cukup mengharapkan seperti itu, cukup beriman seperti itu, tidak ada tindakan, tidak ada kerja keras? Nah, tentu saja tidak mungkin uang itu atau harta itu atau rumah itu terbentuk sendiri ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan aku mau rumah, misalnya saya beriman punya rumah, oh dengan harapan supaya rumah itu tiba-tiba berdiri, tiba-tiba ada. Tidak demikian. Jadi kalau kita beriman, Tuhan saya percaya bahwa 5 tahun lagi saya punya rumah. Nah, dengan demikian kita bawa dalam doa, teman-teman, kita juga harus bekerja keras untuk mencarinya. Jadi pekerjaan kita itulah yang diberkati Tuhan. Nah, ketika kita sudah bekerja, mengeluarkan keringat, ya kita diberkati oleh Tuhan, dilancarkan, diberikan kita kesehatan untuk bekerja, sehingga kita mencapai tujuan iman tadi. Nah, itu khusus iman untuk mendapatkan berkat materi ya teman-teman ya. Nah, tetapi itu bukan sasaran utama untuk hidup di dalam Tuhan ya. Bukan itu sasarannya untuk menjadi kaya. Karena yang kita cari di dalam Tuhan itu adalah kehidupan yang kekal, bukan berkat-berkat yang sementara. Kalau berkat yang sementara itu tidak salah untuk kita miliki, untuk kita terima, tidak salah. Nah, dan tidak salah juga kalau kita misalnya tidak kita terima, kita tidak dapat, karena itu bukan sasaran utama iman kita. Silakan saja beriman demikian. Tetapi iman kita yang terpenting itu adalah kehidupan yang kekal. Nah, jadi itulah sebenarnya ibadah yang sejati, teman-teman. Makanya saya sampaikan untuk bisa memiliki iman yang benar. Jangan seperti yang disampaikan oleh Ustadz ini. Oh, jemaatnya datang ibadah mengharapkan hepeng dari Tuhan. Nah, ini kan keliru. Nah, ini kan teologi kemakmuran sebenarnya, kalau memang dia mengajarkan itu. Itulah yang saya sampaikan, bahwa kita harus beriman. Boleh kita meminta kesembuhan, itu bagi mereka yang sakit. Tentu saja yang sakit pasti meminta kesembuhan. Yang sudah sembuh, yang sudah sehat, tidak mungkin meminta kesembuhan lagi, karena mereka sudah sehat. Yang membutuhkan tabib itu adalah orang sakit. Nah, itu dia seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi jangan nanti udah sehat, udah kuat kerja, tapi masih minta-minta terus kesembuhan. Minta-minta terus mujizat. Mujizat apa yang mau diberikan? Udah sehat, udah bisa bekerja. Kecuali kalau misalnya ada orang sakit, barulah minta mujizat kesembuhan. Tapi kalau tidak disembuhkan pun itu tidak masalah. Nah, itu tidak masalah. Pasti ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan kenapa Anda tidak sembuh. Tentu saja teman-teman ya. Jadi jangan nanti misalnya teman-teman sakit, berdoa, minta mujizat, tiba-tiba tidak sembuh-sembuh, lalu menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan ini ternyata tidak ada. Nah, tidak boleh begitu juga. Nah, teman-teman, ini satu ayat lagi yang saya bacakan bagi kita dari 2 Korintus 8 ayat 7. Nah, untuk meminta kekayaan itu bukan kekayaan secara materi teman-teman ya, tetapi kekayaan yang dimaksud firman Tuhan ini dia. Saya bacakan. 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya. Kaya dalam apa?
kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Nah, jadi itu sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan dalam iman, di mana kita benar-benar memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Tentu saja iman yang memiliki perbuatan atau tindakan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, teman-teman ya. Kemudian kaya dalam perkataan. Jadi perkataan kita harus membangun orang lain. Jangan sampai perkataan kita itu menyakiti banyak orang, membuat orang banyak menangis, kecewa terhadap perkataan-perkataan kita. Apalagi kalau ada kata-kata yang hujat, seperti yang dilakukan oleh mantan pendeta ini tadi, Ustadz Agustan. Sekarang kan kerjanya menghujat Kristen, bahkan sampai dia mengancam. Nah, itu bukan perkataan yang membangun lagi. Dia tidak kaya dalam hal perkataan lagi. Nah, kenapa tidak kaya dalam perkataan lagi? Karena memang dia sudah tinggalkan kekayaan ini. Kekayaan dalam iman, kekayaan dalam perkataan, dalam pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan tentunya. Dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Artinya teman-teman, kita harus memiliki kekayaan dalam segala sesuatu. Terlebih-lebih dalam iman, perkataan, dalam pelayanan kasih. Itu yang mau saya sampaikan teman-teman, dan itulah ibadah yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.